Makanya Ibnu Taimiyah waktu ditanya, kenapa Anda tidak menulis tentang akidah? Kata Ibnu Taimiyah, kalau masalah fikih, selama tidak menyelisih ijma' maka tidak boleh disesatkan. Selama tidak menyelisih apa? Ijma'. Tapi akidah kebanyakan orang menyelisih apa? Ijma'. Kemudian berarti Ibnu Taimiyah adalah syekh yang sesat karena dia menyalahi 60 ijma' ulama atau kesepakatan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam penjelasannya, Ustadz Firanda Al-Wahabi menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah tidak menyesatkan siapapun kecuali yang menyalahi ijma' ulama. Artinya, siapapun yang menyalahi ijma' ulama atau kesepakatan ulama, maka dia adalah sesat dan menyesatkan. Begitu kata Ustadz Firanda mengutip dari pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, imamnya kaum Wahabi. Ternyata kalau dikaji lebih dalam lagi, Syekh Ibnu Taimiyah sendiri menyelisihi dan menyalahi ijma' ulama atau kesepakatan ulama di dalam 60 masalah. Dengan demikian, maka jika mengacu kepada konsep yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Al-Wahabi, maka Ibnu Taimiyah adalah orang yang sesat. Kenapa? Karena menyelisihi kesepakatan para ulama di dalam 60 masalah kurang lebih. Penjelasan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah menyalahi ijma' ulama sebanyak kurang lebih 60 masalah disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Waliuddin Al-Iraqi dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah. Beliau menulis begini, lakinnahu kama qila fihi, akan tetapi sebagaimana disebutkan atau dikatakan tentang Syekh Ibnu Taimiyah, ilmuhu aktsar min aqlihi, ilmunya lebih banyak daripada akalnya. Fa'addahu ijtihaduhu ila kharqil ijma' fi masail katsirah, sehingga ijtihad Syekh Ibnu Taimiyah membuatnya menjerumuskan kepada menyalahi ijma' di dalam banyak masalah. Qila innaha tablu sittina masalah, dikatakan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah menyalahi ijma' di dalam 60 masalah. Banyak sekali ternyata. Kemudian ulama yang lain seperti Al-Imam As-Subki juga menjelaskan tentang Syekh Ibnu Taimiyah yang tidak bisa diikuti dan dijadikan sebagai panutan. Al-Imam As-Subki berkata, saya sudah membantah terhadap keingkaran Ibnu Taimiyah dalam ziarah ke makam Nabi SAW dan tolak dengan sumpah. Ibnu Taimiyah tidak dapat dijadikan pegangan saat berbeda dengan ulama yang lain karena kecerobohan dalam berpendapat. Selanjutnya, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, juga berkomentar tentang bid'ahnya Syekh Ibnu Taimiyah dan kedua muridnya. Beliau tulis di dalam kitab beliau Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menulis wa minhum, dan di antara penduduk Jawa itu, di antara penduduk Jawa yang ada sekarang di masa beliau, firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abduh wa Rasyid Ridha. Ada sekelompok golongan yang mengikuti pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha. Wa ya'khuduna, dan mereka mengambil min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab, bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dan bid'ahnya Ahmad bin Taimiyah wa tilmidaihi, dan kedua muridnya yaitu Ibnul Qayyim dan Ibni Abdul Hadi. Faharramu ma ajma'al muslimun ala nadbihi, mereka semua mengharamkan apa yang telah disepakati oleh umat Islam bahwa hal tersebut disunnahkan, wa huwa as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berjalan atau bepergian untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Ibnu Taimiyah itu memiliki pendapat-pendapat yang bid'ah yang tidak boleh diikuti. Di antara pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang nyeleneh dan berbeda dengan mayoritas ulama Islam adalah Ibnu Taimiyah berkata, wa amma aktsaru ahlil hadis, adapun kebanyakan ahli hadis, wa man wafaqahum,
dan orang yang cocok dengan mereka atau sepakat dengan mereka, fa innahum la yaj'aluna naw'al alam, mereka tidak menjadikan alam hadisan adalah suatu yang baru, bal qadiman, bahkan adalah qadim atau sesuatu yang tidak ada permulaannya. Jadi menurut Syekh Ibnu Taimiyah bahwa alam atau sesuatu selain Allah itu qadim, bukan baru. Arti qadim adalah adanya tidak ada permulaannya. Berarti Syekh Ibnu Taimiyah menyamakan alam atau suatu selain Allah itu sama dengan Allah, yaitu Allah itu adanya tidak ada awalnya. Menurut Syekh Ibnu Taimiyah, alam juga begitu qadim, yaitu adanya tidak ada awalnya. Jelas pendapat Syekh Ibnu Taimiyah ini adalah pendapat yang sesat, menyesatkan, tidak hanya menyalahi ijma' ulama tetapi juga menyalahi hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu," atau "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu." Allah ada dan tidak ada selain Allah pada waktu itu. Artinya bahwa selain Allah itu diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya tidak ada, asalnya tidak ada kemudian diadakan. Berarti sesuatu selain Allah itu adalah hadis atau baru, bukan qadim. Yang qadim itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pendapat Syekh Ibnu Taimiyah yang sesat adalah bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan seperti ini. Langsung artinya, kata Syekh Ibnu Taimiyah, tidak ada larangan mengatakan Tuhan itu jisim atau Tuhan itu memiliki jasad atau fisik. Jelas pendapat ini adalah pendapat yang sesat, menyesatkan, karena orang yang berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala itu berjisim, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki anggota tubuh, memiliki anggota badan secara hakiki dengan sebenarnya, maka dia adalah mujassimah. Orang mujassimah itu sudah disepakati bahwa mereka adalah kelompok yang sesat, menyesatkan. Kemudian di antara pendapat yang sesat dari Syekh Ibnu Taimiyah adalah bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat Allah ada di atas alam dengan atas yang sebenarnya. Syekh Ibnu Taimiyah menulis, wal bari subhanahu wa ta'ala, adapun Allah Subhanahu wa ta'ala fauqal alam, ada di atas alam, fauqiyatan hakikiyatan, dengan atas yang hakiki, dengan atas yang sebenarnya. Laisat fauqiyatar rotbah, bukan atas, yang dimaksud atas di sini adalah bukan atas derajatnya. Jelas pemahaman seperti ini adalah bukan pemahaman ulama salaf. Ulama salaf meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu istawa, tetapi arti istawa itu istiwa yang layak, yang pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, istiwa yang tidak sama dengan istiwanya makhluk. Istiwa yang tidak sama dengan istiwanya makhluk itu seperti apa? Yaitu Allah Ta'ala istawa bukan berarti Allah Ta'ala berhadap-hadapan dengan alam atau dengan arsy atau dengan bumi. Istiwa yang tidak sama dengan istiwanya makhluk itu bukan berarti Allah Ta'ala itu ada di atasnya arsy atau ada di atasnya bumi, bukan berarti Allah Ta'ala itu lebih kecil dari arsy atau dari alam, bukan berarti Allah Ta'ala itu bersambung atau terpisah dari alam atau dari arsy dan seterusnya. Kenapa? Karena istiwanya Allah itu tidak sama dengan istiwanya makhluk. Kalau diartikan istawa itu bahwa Allah Ta'ala ada di atas bumi misalnya, atau ada di atas arsy dengan atas yang sebenarnya, itu berarti menyamahi makhluk. Atau diartikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada di atas arsy atau ada di atas alam, itu berpisah dari alam atau bersambung dengan alam, itu berarti juga menyamakan Allah dengan makhluk. Hal ini bukan akidah ulama salaf.